Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita dari kelompok Bulan Bintang akan mempresentasikan hasil diskusi dari kami tentang sistem informasi manajemen di Ragil Kuning Kopi. Sebelumnya saya akan perkenalkan dulu tim saya. Yang pertama ada Anissa Husnul Khotimah dengan NIM 10, Arifatus Saada dengan NIM 12, Fitri Intan dengan NIM 32, Iklima Dwi Ratna dengan NIM 39, saya sendiri Nela Rizko Amalia dengan NIM 68, dan yang terakhir ada Nila Sari Safitri dengan NIM 69. Oke, langsung saja ke rekan saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang profil Ragil Kuning Cafe. Ragil Kuning Cafe ini sendiri merupakan perusahaan yang bergerak di bidang kuliner, khususnya minuman kopi. Kedai kopi ini terletak di Gresik, tepatnya Jalan Siti Fatimah binti Maimun, yang resmi beroperasi pada tanggal 14 Desember 2019 dengan memiliki karyawan eksternal berjumlah 12 orang dan karyawan internalnya 4 orang. Selanjutnya yaitu profil dari ownernya sendiri dengan nama lengkap yaitu Rizal Rinaldi, alamat Jalan Taman Nias nomor 17 Gresik, dengan Instagramnya Rizal Nardi, riwayat pendidikannya sarjana hukum dari Ubaya. Oke, berikut ini merupakan hasil kuesioner yang telah kami berikan kepada karyawan dari Ragil Kuning Coffee, di mana untuk permasalahan kekurangan stok barang 100% menjawab pernah, dan untuk perlukah fitur list stok barang keluar masuk yang disertai dengan biaya pengeluaran di Ragil Kuning Cafe 100% menjawab perlu. Dan untuk pertanyaan selanjutnya, perlukah penerapan sistem informasi untuk fitur layanan pesan antar di Ragil Kuning Cafe? 75% responden menjawab perlu dan 25% responden menjawab tidak perlu. Dan untuk pertanyaan terkait pembayaran, bagaimana sistem kasir di Ragil Kuning Cafe? 100% menjawab berlangganan dengan aplikasi yang berbayar. Dan untuk pertanyaan terakhir, perlukah Ragil Kuning Cafe memiliki sistem kasir milik pribadi atau tetap? 100% menjawab perlu. Nah, ini merupakan potret proses yang dilakukan oleh Ragil Kuning Cafe yang saat ini sedang dilakukan. Ya, proses yang pertama yaitu customer datang ke kasir untuk memesan makanan dan minuman, yang kemudian dicatat oleh kasir. Kemudian setelah itu kasir menginput pesanan sesuai yang dipesan oleh customer dengan melakukan pencatatan secara manual. Kemudian yang ketiga yaitu setelah pencatatan selesai dilakukan, kemudian kasir memberikan struk order dari pesanan pelanggan yang disampaikan kepada kitchen atau bar. Setelah itu pada saat akan melakukan penutupan kafe, semua staf yang sedang bertugas di saat shift tersebut melakukan perhitungan stok saat closing sebagai data-data yang dibutuhkan. Kemudian yang terakhir yaitu perhitungan omset melalui penjualan yang dilakukan secara in order dan juga melalui aplikasi Gojek yang dihitung secara manual untuk mengetahui berapa laba penjualannya, berapa omset dalam satu hari tersebut. Baik, selanjutnya ini adalah gambaran flowchart manual yang terjadi di Ragil Kuning Kopi. Yang pertama dari gudang, dari start kita akan melakukan update stok atau melihat update stok. Ketika bahan tersedia, maka dari gudang akan dikirim ke outlet. Dan ketika tidak tersedia, maka akan dilakukan pemesanan bahan baku ke supplier. Kemudian, outlet akan menerima bahan baku dari gudang dan akan diteruskan ke dapur atau bar untuk diolah. Kemudian dari kolom pembeli, pembeli akan mengantri dan memesan makanan serta membayarnya. Nah, dari kasir akan diproses pesanan tersebut. Ketika belum bayar, akan kembali ke tabel pembeli untuk membayar, dan ketika sudah bayar akan diproses dan dilanjutkan untuk menyiapkan pesanan tersebut di dapur dan bar. Selanjutnya setelah pesanan selesai akan dikirim ke pembeli, maka pembeli akan menerima pesanan tersebut. Kemudian kasir akan membuat laporan penjualan di hari tersebut atau di bulan tersebut. Kemudian laporan penjualan tersebut akan dikirim ke supervisor. Nah, setelah sampai di supervisor untuk dicek, kemudian supervisor juga akan mengirimkan laporan penjualan tersebut kepada owner dan finish dari flowchart manual yang telah kita buat.
Oke, selanjutnya yaitu mengenai skenario sistem informasi manajemen Ragil Kuning Cafe. Suatu ketika, Nila yang bertempat tinggal di Veteran Gresik ingin pergi ke sebuah kafe bersama dengan teman-temannya. Ketika sampai di salah satu kafe yang berada di Gresik, yakni Ragil Kuning Cafe, ia hendak memesan minuman kopi hazelnut. Namun, pegawai di sana berkata bahwa menu yang diinginkan tidak tersedia dikarenakan kehabisan stok. Pegawai kafe kemudian mencatat stok yang kurang tersebut dan ditindaklanjuti dengan pelaporan kepada pihak manajer operasional. Manajer operasional pun akan mengirimkan pesan bahwa stok telah habis kepada pihak supplier. Namun karena bahan baku dikirim dari luar kota, maka untuk waktu pengirimannya membutuhkan estimasi beberapa hari. Sehingga dengan ini Nila disarankan oleh pihak pegawai untuk mengganti pesanannya dengan menu lain. Mau tidak mau Nila menyetujui hal tersebut. Selanjutnya yaitu identifikasi masalah Ragil Kuning Cafe. Karyawan masih melakukan input atau pencatatan stok barang secara manual, sehingga tidak dapat dipantau dengan baik untuk stok-stok yang kurang atau habis. Pernah terjadi kekurangan stok barang sehingga mau tidak mau produk tersebut di-close, atau bisa menggunakan barang yang sama dengan membeli di supplier lain. Selisih harga jauh lebih mahal. Pernah terjadi tidak balance antara data di sistem dan data aktual terkait perhitungan pemasukan kafe telah masuk ke bagian kasir, akan tetapi tidak keseluruhan, sehingga kasir dibantu dengan manajer keuangan dalam melakukan koreksi atau perhitungan ulang. Terkait pemasaran melalui aplikasi Gojek, dari bagian kasir masih belum terintegrasi, sehingga riwayat pemesanan harus diinput ulang. Baik, untuk yang selanjutnya adalah terkait rumusan masalah yang ada di Ragil Kuning Cafe. Untuk yang pertama adalah terkait bagaimana merancang dan mengimplementasikan sebuah sistem yang dapat mengelola laporan stok barang keluar dan masuk agar dapat tersistem dengan baik. Untuk yang kedua adalah bagaimana membuat dan mengimplementasikan sebuah sistem yang dapat mengelola data transaksi penjualan pembelian yang ada untuk mengontrol dan memudahkan pencarian data persediaan barang pada Ragil Kuning Cafe. Dan yang terakhir atau yang ketiga adalah bagaimana mengimplementasikan aplikasi Gojek agar tersambung secara langsung dengan sistem kasir di Ragil Kuning Cafe. Nah, untuk yang selanjutnya adalah terkait rencana sistem yang diminta oleh owner. Untuk yang pertama adalah terkait fitur laporan barang keluar masuk yang bisa terintegrasi secara otomatis di kasir. Seperti yang diketahui bahwasanya Ragil Kuning Cafe dalam membuat laporan barang keluar masuk masih menggunakan buku secara manual. Untuk yang kedua adalah kepemilikan kasir pribadi, di mana data penjualan dan pembelian dapat terkontrol sehingga mempermudah pencarian data persediaan barang. Dan yang terakhir adalah terkait proses pembelian customer melalui aplikasi Gojek dapat tersambung secara langsung dengan sistem kasir, sehingga mempermudah pengelolaan keuangan. Oke, ini merupakan rancangan gambar tampilan katalog yang diinginkan oleh Ragil Kuning Kopi. Dalam katalog tersebut sudah terdapat menu yang tertata dengan baik sehingga memudahkan kasir untuk pemilihan produk, menjumlah produk pesanan, dan pencatatan otomatis sistem Ragil Kuning Kopi. Oke, untuk gambar selanjutnya ini merupakan rancangan tampilan kasir untuk closingnya setiap hari untuk sistem Ragil Kuning Kopi, di mana pada sistem tersebut sudah terdapat pencatatan transaksi mulai dari uang cash, uang yang ada di IDC, uang dari Gojek, semuanya sudah tercatat sehingga kasir tidak perlu menghitung lagi dan mencatatnya secara manual. Oke, jadi itu merupakan rancangan dari sistem informasi yang telah kita buat. Kurang lebihnya kami mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.